Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Baik, kita teruskan kembali kajian kita dalam kitab Safinatun Najah ya. Sudah kemarin kita bahas syarat-syarat khutbah ada 10, yang baru kita bahas ada 3 ya. Syarat khutbah ada 10, ada 3 yang baru kita bahas, masih sisa 7 lagi. Yang kemarin yang udah kita bahas 3 yaitu atau halatu anil hadatsainil asghari wal akbari. Harus suci daripada 2 hadas kecil maupun hadas besar. Ya, orang yang khutbahnya tadi nggak boleh punya hadas kecil atau hadas besar. Wa taharatu anin najasati fi tawbil badanil makan. Harus suci pakaiannya. Orang yang khutbah tadi harus suci pakaiannya, badannya, terus tempatnya daripada najis ya. Itu harus suci. Yang ketiga, wasatul aurati, kemarin khotib harus menutup aurat ya, kecuali yang mendengarkannya. Nggak perlu aurat tertutup. Dan juga nggak perlu di satu halaman masjid atau apa, di luar juga boleh gitu kan. Yang jadi syarat kalau yang mendengarkan, kalau yang khotibnya harus tertutup auratnya. Selanjutnya wal qiyamu 'alal qadiri ya, harus berdiri bagi yang mampu. Wala rabi wa qadau al-qiyam guna syarton ya, sini menjadi syarat bagi yang khatib harus berdiri. Di sholati ruknan, dalam sholat rukun. Masih rukun apa yang haramain la hajaro fi adihi ruknan di maudi'i masyurita fi akhiri wa farqa ba'dahum bi annal maksud bi qiyami sholati wa quduha. Ada rukun ini pihak maksud min al-khutbati al-wadi la qiyam fi. Ya, harus dalam keadaan berdiri bagi yang mampu, sama seperti sholat rukun sholat itu berdiri bagi yang mampu. Khutbah juga begitu, bagi yang mampu berdiri ya berdiri, kewajiban harus gitu, kecuali kalau adanya udzur gitu kan ya. Di kampung kita misalnya yang bisa khutbah nih, yang paham ilmunya hanya 1 orang, yang lain nggak bisa, awam semua, tapi dia cacat, nggak bisa berdiri duduk khutbah, apa dia nggak kan yang bisa, yang lain seperti sholat jadi imam, ini dia doang Al-Qur'annya fasih, hafalannya banyak, ilmunya luar biasa, yang lain awam semua, tapi sholatnya nggak bisa berdiri, ya dia tetap lebih afdol karena dia yang apa, imam itu yang membawa, ya kan, imam itu yang membawa, tanggung jawabnya besar. Nah, kalau yang nggak bisa disuruh nggak boleh. Iya, itu taktiknya harus kayak begitu ya. Jadi berdiri bagi yang mampu di situ. Itu syarat yang keempat, yang tadi. Kemudian yang keberapa? Wa khamiswa, yang kelima, al julusu bainahuma fawqa tumaninati sholati. Harus ada duduk di antara 2 khutbah fawqa tumaninati sholat, di bawah tumaninati sholat. Artinya ketika dia khutbah kan ada duduk di antara 2 khutbah tuh ya kan, itu harus ada duduknya di antara khutbah, dan duduknya nggak boleh lama. Fawqa tumaninati sholat, di bawah ukuran tumaninati sholat ya. Artinya ya paling aneh takarannya seperti sholat aja dah gitu kan, subhanallah gitu kan. Masih dijelaskan wal muradu bil qawiyah una al-ittiqa usul bi anna isla al-juzu bainal khutbataini ila qadri tumaniyati fi sholati. Walisal murad bidzalika ziyadatu alaih. Yang dimaksud sini tidak, yang dimaksud ini adalah bertambah ya. Seperti bi ayyazid alaihi fitulihi, panjangin duduknya, bi annahu la yustaratu az-ziyadatu, itu menjadi syarat. Ala dzalika balil ladzi syaratu fihi aslu tumaninah. Makanya jadi syarat
dia tumaninanya duduknya itu hanya sebentar, nggak boleh lama, paham ya? Qala Asy-Syarqawi wa qallul julusi ayyakuna bi qadri tumaninati fi sholati kama fil julusi itu. Kalau Imam Syarqawi mengatakan paling sedikitnya ukuran duduk di antara dua khutbah itu adalah seukuran tumaninah di dalam sholat, yaitu subhanallah gitu. Yang penting ada duduknya, harus duduk, itu syarat. Kalau khotib nggak ada duduknya, ya. Fil julusi baina sajdatain wa yusannu, di sini sunahkan ayyakuna bi qadri suratil ikhlas. Disunahkan ya yang duduk tadi khotib itu dia diamnya, duduknya seukuran orang membaca surat al-ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau sholat tadi kan subhanallah gitu kan, ada subhanallah. Kalau khotib qadar baca surat al-ikhlas, ya kayak gitu. Wa ayaqra'aha, bahkan dianjurkan khotibnya tadi membaca surat al-ikhlas tadi juga. Ketika dia duduk baca surat al-ikhlas. Biar jadi ukuran dia juga segini itu gitu kan. Berdiri lagi kayak gitu. Ya nggak boleh lama-lama. Takarannya itu takaran membaca surat al-ikhlas. Kalau sholat kan subhanallah gitu kan, yang udah kita bahas sebelumnya. Ya. Fi falau taraka al-julusa bainahuma husibata wahidatan. Kalau seandainya khotib tadi enggak duduk, enggak pakai duduk gitu, dia tinggalkan duduknya. Bagaimana hukumnya? Husibata wahidatan. Dia nyambung khutbah pertama disambung khutbah kedua, enggak pakai duduk kan? Kan khutbah pertama sama khutbah kedua harus ada penjedanya, pemisahnya, yaitu dengan duduk di antara dua khutbah. Itu pemisahnya. Loh ini habis khutbah pertama langsung disambung ke khutbah kedua, enggak pakai duduk lagi misalnya gitu kan. Enggak pakai duduk lagi, maka husibata wahidatan. Dihitungnya tetap satu. Lalu bagaimana? Fayajlisu, maka dia duduk. Udah baca dua khutbah, ya tetap dia harus duduk karena ini syarat. Fayajlisu wayati bi khutbatin ukhra. Dia kemudian mendatangkan khutbah yang lain, yaitu khutbah yang kedua. Yang tadi gak dianggap walaupun ada dua khutbah karena gak ada duduk. Yang khutbah kedua tadi yang dia baca karena gak duduk tetap dianggap satu khutbah. Dia harus duduk. Terus dia berdiri lagi, dibaca lagi tuh khutbah kedua yang tadi dia baca. Itu baru satu. Yang tadi dihitung satu. Yang ini setelah duduk baru dihitung dua khutbah. Paham ya? Kayak gitu. Tuh di sini. Nah, waman khotbah qa'idan li udrin. Barang siapa yang berkhutbah qa'idan dalam keadaan duduk. Li udrin sebabnya udur, enggak bisa berdiri gitu ya. Fa shala bainahuma wujuban. Ya. Duduk tuh dia khutbahnya. Lalu bagaimana? Fasala bainahuma, tetap harus ada pemisah di antara dua khutbah tadi. Wajib. Bisaktati fawqa saktati tanafusi. Tetap dia juga harus ada pemisahnya. Kalau tadi kan yang berdiri pemisahnya duduk dengan membaca surat al-ikhlas. Nah ini dia nggak bisa berdiri, duduk misalnya gitu kan. Tetap harus ada pemisahnya. Pemisahnya itu yaitu bisa ketika tati tanafusi, diam dengan sekedar kayak bernapas gitu kan, bernapas kayak gitu, paham ya? Ini at-ta'ab zaidatan 'alaiha. Qala asauki wa minhu man khataba qa'iman wal yaqdir al-julusi. Ada juga orang berkhutbah dalam keadaan berdiri dan dia tidak mampu duduk, misalnya gitu kan.
Gimana tuh? Khutbahnya bisa berdiri, gila dulu kagak bisa dia gitu. Nggak mampu duduk, iya. Khutbah mutajian atau dia berkhutbah dalam keadaan lentang gitu. Kenapa namanya tuh? Nadanya menghadap kiblat gitu di tiduran. Ya, fayab sulu kullu minhuma bisa tatin. Maka itu juga tetap harus ada pemisahnya, yaitu dengan diam sebentar, maksudnya gitu kan. Setelah khutbah pertama dibaca selesai, diam dulu, baru lanjut khutbah kedua. Itu jadi pemisah, ngerti ya? Itu menjadi pemisah. Wal aula, tapi yang lebih utama lil ajizi, nggak mampu nih, dia bisa khutbah, nggak mampu dia untuk berdiri. Nah ini dia duduk atau tiduran gitu kan, ya tentang apa namanya kesono mengaduk gitu, kayak orang meninggal di angin kesono gitu kan, mutajian bahasanya gitu. Bagi orang yang nggak mampu, dia bisa begitu duduk atau tiduran tadi, ya. Wal ula lil ajizi al istinabatu, bagusnya itu lebih utama itu diganti udah sama orang lain, jangan dia. Orang lain gak ada yang bisa, cuma dia doang. Ya udah dia nggak apa-apa. Kalau tarakal julusa lamtasih khutbatuhu. Kalau dia meninggalkan duduk tadi maka nggak sah khutbahnya. Kenapa? Ini syurutu. Karena duduk di antara dua khutbah itu syarat sahnya khutbah ya. Dia duru al-ikhlalu biha, berbahaya kalau sampai ditinggalkan. Walau ma'asahwi, sekalipun lupa, ya, sekalipun lupa. Paham ya? Wasa disuha yang keenam al muwalatu bainahuma, ay bainal khutbataini. Khutbahnya itu harus tidak boleh terpisah waktunya, harus dilanjut terus, gak boleh terpotong. Paham nggak? Setelah khutbah pertama duduk, lanjut lagi, paham nggak? Harus terus dilakukan, ya, nggak boleh ntar dulu gitu kan. Ini harus terus dilakukan gitu, paham ya? Yang kedua khutbah itu. Wasabi'uha, yang ketujuh al-muwalatu bainahuma wa bainas sholati. Antara khutbah sama sholat itu harus berangsur dilaksanakan, nggak boleh terpisah. Ya, setelah khatib mengatakan Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allahumma rahmatika arhamar rahimin. Ibadallah, ya, ibadallah apa ya? Bukan. Apa sih kata-katanya terakhir itu? Innallaha ya'muru bil adli. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Yaitu la'allakum tadhakkarun. Faqullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa dzikrullahi akbar. Dan langsung sholat, nggak boleh ntar nunggu 5 menit dulu terus hormat sholat, nggak boleh. Itu harus, nggak boleh namanya ada jeda gitu, nggak boleh ada jeda. Paham ya? Nah, kalau sampai panjang, ya, wadobi to tuluhu biqadri ini tuh yang menjadi sandaran pegangan lamanya pemisahnya itu, yaitu kadar sholat 2 rakaat. Kalau sampai masanya berhentinya habis khutbah, Wallahuallahi akbar, dalam sholat kan nggak komat, ya cuman 5 detik lah taruh kan, gitu kan. Kalau sholat 2 rakaat berapa menit? Taruhlah 5 menit lah paling ini ya, gitu kan ya. Taruh 5 menit kan ya. Kalau sampai 5 menit tidaknya berarti batal khutbahnya. Karena syarat nggak boleh panjang, nggak boleh panjang masa antara khutbah ke sholatnya, ya. Panjangnya ukurannya seperti 2 rakaat sholat sunnah. Bisa dimengerti ya? Ya kau mungkinin paling nakusan dari kalian dur. Kalau kurang dari 2 rakaat tuh lam yadur, nggak bahaya. Taruhlah cuma 2 menit gitu kan, berapa nggak bahaya. Paham? Kemudian selanjutnya wa antakuna bil arabiyyati.
khutbah itu harus dengan menggunakan bahasa Arab. Ai antakuna arkanul khutbah ini bikalamil arabi. Harus dengan bahasa Arab ngomongnya. Wa in kana qaumu ajaman. Sekalipun kaumnya itu ya jamaahnya gitu yang orang-orang situ. Ajaman, orang ajam, tuh orang ajam. Selain Arab, bukan orang Arab gitu, nggak paham bahasa Arab gitu, bukan orang Arab. Tetap harus pakai bahasa Arab. Layab hamunuha. Sekalipun dia orang ajam yang mendengarkannya, jamaahnya dan tidak memahami bahasa Arab tersebut, tetap pakai bahasa Arab. Li'annahum ya'rifuna annahu ya'dihumu fil jumlati ay fi ghairi hadhihi surati. Fal mudaru ala ma'rifatihim bi qarinati annahu wa'idun wa illam ya'rifu ma ya'dihu wa bihi wa yajibu ay yata'allama wahidun minhum al-arabiyyah. Nah, ini wajib hukumnya. Salah satu dari mereka nih, orang kaum tadi itu wajib untuk mempelajari bahasa Arab. Ayo belajar bahasa Arab biar kita ngerti apa yang disampaikan khotib gitu kan. Ibadallah, wa Allah, ittaqullah. Itu ngerti kalau itu mah. Takwalah kepada Allah. Ya. Selanjutnya kita enggak ngerti apa yang ngomongnya pakai bahasa Arab. Ini menjadi syarat. Setelah itu kan, wa yajibu ay yata'allam wahidun minhum al-arabiyyah. Fa in lam yata'allam ahadun minhum athamu. Kalau salah satu di antara mereka enggak belajar bahasa Arab, dosa tuh. Semuanya jadi dosa. Namanya apa? Fardu kifayah kan? Kalau fardu kifayah, satu desa enggak melaksanain, dosa semua. Karena ada satu orang yang melaksanain, jadi gugur semua. Ini enggak ada yang melaksanain, maka dosa semua. Kullahu wa tasihu khutbatuhu. Maka khutbahnya enggak sah. Qabla ta'allumi, sebelum belajar. Kalau enggak sah bagaimana? Fayusalluna zuhron. Kalau begitu nanti sholat zuhur. Paham? Ya. Hada kulluhu ma imkani ta'allumi. Ini semuanya kalau memang memungkinkan untuk belajar. Fa illam yumkinu. Ya. Khataba wahidun minhum bi ayyi lughata sya'a bi syartin ay yafhamal hadiruna tilkal lughati 'ala al-mu'tamad. Bi khilafil arabiyyah la syaratu paham iya. Beda lagi tuh. Nah, makanya kemarin kenapa di Indonesia pakai bahasa Indonesia khutbahnya? Nih sebutkan di situ. Tetap bahasa Arabnya ada. Itu kan cerita hadis Salim Jindan kan kemarin kan. Ketika khotib menyampaikan khutbah pakai bahasa Arab, dia paham kalau khutbah itu pakai bahasa Arab. Kemudian diprotes sama Habib Salim, pakai bahasa Indonesia. Yang lainnya protes, gua nggak bisa pakai bahasa Arab. Kita berpaham ke bahasa Arab yang disampaikan. Nggak paham. Ya udah, Arabnya tetap itu ayat kan Arab gitu kan. Pakai ayatnya Arab, bahasa Arabnya diterjemahkan, Arabnya tetap ada gitu kan. Terjemahkan kayak begitu. Paham? Jadi tetap kewajiban bagi kita untuk belajar bahasa Arab. Tuh. Gitu. Ya. Alal mu'tamad bi khilafil arabiyyah. Berbeda dengan bahasa Arab. Kenapa isyarat itu fahmuhum? Kalau pahamnya enggak jadi syarat. Ya, enggak jadi syarat harus paham untuk menggunakan bahasa Arab dalam khutbah. Paham nggak paham tetap itu menjadi syarat begitu, paham ya? Iya, li'annaha aslun. Karena itu adalah hukum asalnya pakai bahasa Arab. Wa ghairuha badalun. Sedangkan selainnya itu sebagai pengganti bahasa Arab. Yaitu tadi waqala as-Sawi. Fa ilam yumkinu ay at'allam khataba wahidun minhum bilisanihi. Itu kalau seandainya tidak memungkinkan untuk belajar bahasa Arab, khotbah, maka berkhutbah wahidun minhum, salah satu dari mereka, bilisanihi, dengan lisannya, maksudnya dengan bahasanya. Wa illam yafhamu al-hadirun, sekalipun yang mendengarkan tadi, yang hadir tadi tidak paham. Bi an tukhlifat lughatuhum. Itu alasannya ya. Selanjutnya wa ayyasma'aha arba'in.
Yang mendengarkannya harus 40 orang. Ayas mal khatib arkan al-khutbatain arba'ina alladzina tanakidu bihim al-jum'atu wa minhum al-imam, ya termasuk imam. Jadi ada kalau 40 orang itu termasuk imam, walaupun yang mendengarkan 39 orang, 40 sama imam, maksudnya jumlahnya yang sholat Jumat itu 40 berserta dengan imam. Kan sah kemarin kan, syaratnya harus 40 orang sholat Jumat itu dan penduduk asli. Begitu juga yang mendengarkan khutbahnya harus 40 orang. Ya, ini termasuk 40 orang ini imamnya juga termasuk. Ya, termasuk. Al imam minum al imam ay yajib al isma'u min al khatibi fil fi'li. Imam juga harus wajib mendengarkan apa yang dia sampaikan. Jadi di ayat fa sautahu, mengangkat suaranya, hatta yasma'ahu al jalisuna. Jual keras suaranya, kencang sampai sampai orang yang duduk tadi, ya yang hadir tadi itu bisa mendengar apa yang disampaikan. Amas sima'u minal jalisa ini fajibu bil quwwati biayakun biaitu la sahu tasami'u fayadu wala tutin bi khilafis somam wal bu'di wan naumi tsakil. Jadi kalau yang mendengarkan, kalau khutbah khatib tadi juga wajib mendengarkan dengan penyampaian yang disampaikan dengan mengangkat suaranya, ya dengan dengan gerakan dia khatib. Kemudian selanjutnya wa antakuna kulha fi waktu zuhri. Khutbah itu terjadi di waktu zuhur. Khutbah itu terjadi waktu zuhur. Lil ittiba'i rahu al-Bukhari. Bagi yang syurutil khutbah ini khamsatun wa hiya tuquratu wuquha fi khitbati abniyatin wa fi'luhuma qabla sholati wa sima'i tis'ati wa ta'tina utamizu farduhuma min sunnatihima kama fi sholati wa matatibu arkaniha falaysa bi syartin bal sunnatun faqat. Kenapa harus di waktu zuhur? Lil ittiba'i, karena ada dalil yang mengikuti Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bagi yang syurutil khutbah ini khamsatun, sebenarnya ada lagi syarat-syarat khutbah. Dua khutbah itu ada 5, melihat dzukura cuma disebutkan wa huma fi khutbatin bi khutbati abniyatin wa fi huma qabla sholati, dikerjakan sebelum sholat. Ya, yang mendengarkannya harus 39 orang. Paham ya? Udah 10. Habis sudah. Oh, insyaallah. Perlu belajar bahasa Arab dulu. Bentar. Antar muslimin. Terus Ya, yaudah itu baru pertama. sama ini ya, Budak-budak ya. Kalau Anta katanya kita ya. Kalau Anta. Anta itu kamu. Eh? Anta itu kamu. Kamu. Oh, kamu berarti ya. Ente. Oh. Anta jadi ente gitu. kamu nanya. Ente itu kamu. Bahasa Arabnya anta, jadi ente, karena Betawi jadi ente gitu. Ente ya. Anta itu ya. Deh, Kalau di Arabnya antak nggak ada rasanya. Iya. Oh, deh, kamu nanya. kemarin. Belum pada. Ya firlana umurana ilahana ya silahana niminina wa dunyana ya
Amin.